Bismillah, innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Selasa malam Rabu 30 November 2021 bertepatan dengan malam ke-26 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Umdatul Ahkam, yang mana kita hanya sekedar membaca dan menerjemahkan. Maka telah selesai di pelajaran yang lalu sesi ke-46 tentang babul imamah, terutama kewajiban makmum mengikuti imam. Maka telah selesai 5 hadis yang menjadi pendalilan kewajiban makmum mengikuti imam. Hadis yang pertama, hadis Abi Hurairah, pendalilannya adalah amma yakhsha alladhi yarfa' ra'sahu qabla al-imam an yuhawwalallahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'alallahu suratahu surata himar. Ini jelas tentang permasalahan iqab. Maka pendalilannya wajib. Dan pendalilan yang kedua masih dari Abi Hurairah, inna ju'ila imam liyutamma bihi. Maka syahidnya innama yufidul hasr, bahwa tidaklah imam itu kecuali dijadikan untuk liyutamma bihi, dijadikan menjadi diikuti. Dan syahidnya faida sajada fasjudu, faida raka'a farka'u. Dan di dalam hadis-hadis yang lainnya banyak. Maka sebelum kita masuk kepada kajian yang baru, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan barakallahu fikum. Semua tasmi meskipun satu-satu cepat. Qala al-Maqdisi rahimahullah, anna Nasa'a radhiyallahu anhu anna jaddatahu mulaikah da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqti ta'amin sana'at lahu fa'akala minhu thumma qala qumu fala usalli lakum. Qala Anas fa kuntu ila hasirin lana wa riswadda min tuli ma labis fa nadahtuhu bima'in faqama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasaqtu ana wa yatim mara'ahu wal mar'ah min wara'ina wa sallana rak'atain. Thumma sarafa wa li Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihi wa bi ummihi wa qalatihi qala faqamani an yaminihi wa qala al-mar'ata khalfana. Qala al-Maqdisi rahimahullah, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza amara al-imam fa'aminu fa innahu min wafaqa ta'minuhu ta'minan malaikah ujra lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'a ahadukum bin nasi fa yakhaffif baina yadayhi madhahifa wa saqima wa al-hajah wa idza sami'a ahadukum bi nafsihi fa yatawwi ma sya'a. Wa lahu fi ma'nahu min hadits Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Bisa serang kafara indra takfaru ansar disuruhi menjadi fulan yang itu bina. Qala kama itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi madinah asyad min ghadiba yang mujid. Qala ayuhan nas inna minkum munafiqin wa ayukum rabbun nas fal yujid. Baina fihi madhanika baina wara'ihi kabira wa saqina wa haja.
قال الإمام البخاري قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي كنت أغسل من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي به فيخرج إلى الصلاة ويصلي به وإن بقع الماء في ثوبه وفي لفظ لمسلم كنت أفرغ من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقا فيصلي به. قال مالك رحمه الله تعالى عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال عن اليمين وظاهر كفيه وجهه. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التيمم عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. فقال عليك بالصائد فإنه يكفيك. قال مالك رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده ثم توضأ للصلاة ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظنوا أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. بسم الله قال الإمام البخاري بسم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عامر بن عاصم عن عباد بن تميم عن عبد الله المزني رضي الله عنه قال سقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل خير إليه أنه يجد شيئا في الصلاة فقال لا ينصرفوا حتى يسمع صوتا أو يجر ريحا. Bismillah. Qala al-Malik rahimahullah an Ali radhiyallahu anhu qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yawma khandaq ma'awa kuburahum wa biyadahum nara kama tawluna li salatul usta salatul asr bila hatta ghaibat as-shams bila bil muslim tawluna li salatul usta thumma salat baina al-maghrib wa isya. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنهما قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إلى أحدكم حتى يتوضأ
فليكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taala walahu fi hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza wal qalbu fi ina'i faqsilhu sab'an fa'amtiruhu sama wa'amtiruhu sami'ata turab. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدامي الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. Bismillah. Qala al-Maqdisi rahimahullah fi Umdatil Ahkam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'ifat was-saqima wa dal hajati wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyaqulu ma syaa. Di dalam hadis yang masih membahas tentang permasalahan al-imamah, di pelajaran yang lalu telah kita masuki 5 hadis pendalilan tentang kewajiban bagi makmum untuk mengikuti imam. Maka di dalam permasalahan hari ini kita masih berhubungan di babul imamah, permasalahan yang berhubungan dengan adab seorang imam. Maka perlu diketahui ya ibadah Allah bahwa seorang imam dijadikan oleh kaum muslimin, dia itu menjadi pemimpin dalam sholat. Maka seluruh imam, baik imam dalam suatu negeri yang mengurus keamanan dari masyarakatnya ataupun mengurus kehidupan perekonomian dan kemasyarakatan, maka diharapkan imam itu mempunyai ilmu. Dan bahkan di dalam hadis sab'atun yudhilluhumullah yaumun la dhilla illa dhilluh, hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, dari keutamaan imam yang adil, maka mereka termasuk dari 7 orang yang dilindungi oleh Allah, yaumun la dhilla illa dhilluhu, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Jalla wa Ala. Siapa? Imamul adil. Dan imam adil, pemimpin yang adil dalam berbagai segala cabang aspek kehidupan. Dalam rukun tetangga ditunjuk Pak RT gantian setiap 2 tahun sekali misalnya. Seperti kami dulu di Bandung, ingat kadang kebagian kakak jadi Pak RT 2 tahun. Maka tidak ada gaji. Dan semua orang kerja, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi PNS, ada yang menjadi guru. Maka menjabat setelah itu RT. Jadi ketuanya mengurus gotong royong, mengurus pengumpulan dana setiap pekan untuk pembangunan jalan, untuk permasalahan sampah, bla bla bla. Maka di mana-mana imam adil adalah itu yang diinginkan. Begitupun dalam permasalahan imam salat, maka dia pun mempunyai kriteria-kriteria dan adab-adab. Maka dari kriteria-kriteria yang ma'ruf disebutkan di dalam hadis yang bukan disebutkan di sini, bahwa imam hukum aqra'ukum Qur'anan, bahwa imamnya kalian yang memimpin salat itu aqra'ukum. Definisi aqra'ukum bukan banyaknya hafalan,
Tetapi aqra'u bermakna ismu tafdil dari orang yang pandai membaca Al-Quran. Maka bisa jadi seseorang hafal Al-Quran 30 juz, tetapi makharijul hurufnya banyak yang salah. Sifatul hurufnya banyak yang salah. Dan juga ilmu tajwidnya kurang. Sifatul huruf, qalqalahnya tidak jelas. Apalagi orang ajam antara ain dengan hamzah, antara ha dengan ha, antara kha dengan gha tidak jelas. Apalagi di Sumatera ini yang saya lihat permasalahan dha ataupun da, maka kebanyakan da diganti menjadi jim, astagfirullahaladzim, atau diganti menjadi da menjadi za, astagfirullahalazim. Ya, tuh seperti itu. Kebanyakan untuk mengajar anak-anak, terutama di Sumatera ini berbeda-beda. Kalau di Jawa kebanyakan ain, terutama di Jawa menjadi ngain. Nga'udzubillah. A'udzubillah, nga'udzu. Begitupun di sini, za banyak, bahkan penceramah. Za diganti menjadi za. Allazina, ya ayyuhallazina amanu. Kok allazina? Ya memang seperti itu, za jadi za. Karena waktu belajar dulu masih kecil, makharijul hurufnya salah. Alladzi dibiarkan menjadi alazi. Jadinya ya ayyuhallazina amanu. Maka perkara seperti ini, perkara-perkara yang menjadi ilah di dalam permasalahan pembacaan Al-Quran. Maka al-imam dia harus aqra'ukum Qur'anan. Di antaranya dari kriteria imam ditunjuk orang-orang yang pandai membaca Al-Quran. Meskipun hanya hafal setengah dari Al-Quran, maka tidak apa-apa. Setiap surat yang dia baca dalam keadaan baik dan benar lebih baik daripada orang-orang yang menghafal seluruh Al-Quran di saat membaca Al-Quran dalam keadaan salah. Maka ini dari kriteria adab seorang penuntut ilmu, adab seorang imam. Dan begitu pun di dalam permasalahan malam ini, dari adab seorang yang menjadi imam, ditunjuk menjadi imam, maka dia mengetahui kapan dia membaca surat-surat yang panjang dan pendek, itu pun harus diketahui oleh al-imam. Sehingga menjadi imam itu dalam berbagai perkara tidaklah mudah. Harus mempelajari apa yang dibutuhkan oleh pengikutnya dan yang lainnya. Maka Pak RT, pemimpin dari rukun tetangga, naik lagi kepada Pak RW, rukun dari warga, maka lebih berat lagi tanggung jawabnya. Kemudian naik kepada Pak Jorong, maka Pak Jorong pemimpin dari RT dan RW, kemudian lari kepada Pak Lurah, satu kelurahan, dan dari kelurahan-kelurahan ada satu camat, dan dari camat-camat ada satu kabupaten, dan dari kabupaten-kabupaten ada satu provinsi, seperti provinsi kita di Padang. Kemudian dari provinsi-provinsi ada provinsi yang khusus seperti Jakarta, dan setelah itu dipimpin oleh presiden. Maka semuanya mempunyai amanah yang lebih besar kepada yang lebih besar. Namun yang menjadi poin al-imamul adil, dia yang akan ditolong oleh Allah di hari la dilla illa dilluh. Maka semua mempunyai tanggung jawab. Seperti dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin. Maka pemimpin paling kecil siapa? Para bapak kita ini. Pemimpin keluarga. Di mana kita menjadi singa-singa di rumah tangga kita. Tidak menjadi kucing yang takut digertak istri. Istrinya tidak sholat di bangunan, dibangunin.
sayang bangunlah sholat fajar. Takut dia. Nyau. Harusnya dia keras, bangun. Ini haram, tidak boleh. Saya kepala keluarga, amanah. Diam kau. Ya sudah, takut. Dan dalam perkara-perkara dia menjadi pemimpin, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Begitupun dalam sholat. Maka di dalam sholat dari adab yang diajarkan oleh Nabi di dalam hadis malam ini adalah jika seseorang ditunjuk menjadi imam, maka jangan mentang-mentang dia menjadi imam, mengeluarkan qiraahnya dia, mengeluarkan hafalannya dia. Dijadikan ajang bagi dia murajaah Qur'annya. Dia murajaah surat Al-Baqarah, ya sudah. Dia mengejawantahkan seperti setoran Al-Baqarah. Setengah juz dia baca. Dan orang di belakang berdiri, ada yang sakit, ada yang dzul hajah, punya kebutuhan, setelah sholat maghrib mau transaksi, ada jual beli, ataupun dzul hajah, butuh ke WC, dan sebagainya. Maka dalam berbagai perkara imam itu mempunyai adab, terutama dalam imam sholat, di mana dia melihat kepada mad'u dan dia melihat kepada keadaan. Seperti kita di sini, maghrib itu kita memberikan kajian. Maka jika sholat maghrib panjang, kemudian setelah itu sholat sunnah, kemudian setelah itu pelajaran, maka pelajaran akan hanya sekedar mungkin seperempat jam 20 menit. Dan selain itu juga di masjid kita setelah adzan dipersilakan kepada ikhwan untuk sholat 2 rakaat sebelum maghrib, seperti di hadis man sahabiyuh Abdullah bin Mughaffal dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Salat rakaatain qabla maghrib liman syaa, 3 kali. Disebutkan salatlah 2 rakaat sebelum maghrib 3 kali bagi yang mampu, bagi yang ingin. Maknanya sunnah. Dan sunnah ini banyak dimatikan di masjid-masjid. Mungkin antum sholat tadi maghrib di mana? Di luar. Ada sholat 2 rakaat sebelum maghrib? Tidak ada. Seperti itu. Maka setelah adzan langsung dikumandangkan iqamah. Langsung sholat. Di sini kita melaksanakan sunnah itu. Akhirnya adzan maghrib misalnya jam 6, akhirnya jam 6:15 kita baru sholat. 4 jam hilang. Kemudian sholatnya panjang. 6:30 baru selesai misalnya, 4 jam. Setelah itu sholat sunnah. Maka pelajaran hanya 20 menit. Hanya 30 menit. Maka di sini kita melihat juga siapa imam maghrib, maka diusahakan agar membaca yang ringan. Karena ada saudara-saudara kita yang akan belajar. Dan juga sebelum belajar mungkin butuh kepada sesuatu, maka berikanlah kepada mereka surat-surat yang pendek agar persiapan untuk belajar bisa ke WC dulu, yang lapar bisa makan dulu, dan sebagainya. Maka dari hadis yang kita bahas tentang adab menjadi imam, hadis Abi Hurairah, Nabi Muhammad SAW berkata, "Idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif." Jika seseorang menjadi imam, dijadikan jadi imam untuk manusia, menjadi para makmum, yang lain manusianya itu, falyukhaffif. Apa makna dari falyukhaffif? Maknanya falyukhaffif, yukhaffif fi'il mudhari' majzum dengan lam. Maka di fi'il di sini masuk fi'il mudhari' majzum dengan lam di ilmu usul memberikan makna wajib. Makna falyukhaffif, jadikanlah kamu menjadi ringan bagi mereka para makmum. Maka di sini amr, perintah, dan asal dari perintah di ilmu usul memberikan makna wajib. Maka disebutkan idza shalla ahadukum linnas, kalimat linnas dia menjadi imam. Berbeda jika dia sholat sendirian di rumah, sholat malam, mau selesai Al-Baqarah dalam 2 rakaat, maka
tidak apa-apa. Terserah, karena dia sholat sendirian atau diikuti dengan istrinya tidak apa-apa. Namun di sini sholat berjamaah, apalagi di masjid yang lebih besar seperti masjid agung, seperti masjid di tengah kota. Mungkin sholat maghrib ada jamaahnya 100 atau lebih. Maka di antara mereka ada yang sudah jompo, ada yang nenek-nenek, ada yang juga orang yang sakit, dan ada yang memang singgah sementara untuk sholat kemudian melaksanakan safar dan sebagainya. Dan ada juga yang hajah, ada yang ingin melaksanakan sesuatu setelah sholat. Maka di sini fal yukhafif, perintah dari Nabi agar meringankan. Kemudian disebutkan ilahnya. Fa inna fihim ad-dhaif. Karena di antara mereka para makmum yang banyak jumlahnya itu ada yang dhaif. Lihat bagaimana Nabi sebagai pemimpin dari imam salat juga maka memerintahkan kepada imam-imam yang setelahnya dan yang lainnya, karena Nabi pun mengutus para imam untuk melaksanakan permasalahan penyederhanaan dalam pembacaan sholat. Kenapa? Karena ada yang dhaif. Makna dhaif adalah lemah. Seperti orang-orang tua yang jompo, apalagi seperti kita para pekerja keras dari pagi membuat es teler ataupun membuat roti, kemudian setelah itu dijajakkan, pulang asar, badan capek dan sebagainya, kemudian sholatnya panjang, berdiri. Maka ini yang diinginkan dengan dhaif. Banyak orang-orang yang lemah, mulai dari juga orang yang sakit, disebutkan di hadis setelahnya wasaqima. Makna sakim diddu as-sihhat. Lawannya dari sahih, sehat adalah sakim. Ada orang yang sakit. Maka orang yang sakit panas tapi tetap melaksanakan sholat berjamaah, ataupun dia itu dalam keadaan kurang enak badan, berdiri terlalu lama akan membuat lebih parah sakitnya. Wadal hajah, dan orang yang mempunyai kebutuhan BAB BAK, ataupun kebutuhan transaksi bisnis jual beli setelah dia sholat, ditunggu di kliniknya kalau dia dokter dan sebagainya. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi fal yutawwil ma syaa. Adapun jika dia sholat sendirian, maka permasalahannya lain lagi. Untuk mereka orang-orang yang sholat sendirian, maka bisa melaksanakan sholat dengan panjang, dan di sini hukumnya tidak menjadi masalah. Maka al-yutawwil di sini irsyad, bukan wajib hukumnya harus memanjangkan, hanya sekedar memberikan petunjuk. Sholat sendirian boleh. Maka ini faedah dari hadis Abi Hurairah, dan semakna dengan ini datang hadis yang setelahnya dari Abi Mas'ud Al-Ansari tentang permasalahan ini dari Abi Mas'ud Al-Ansari. Ya rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ini la ata'akharu an salati subhi min ajli fulan mimma yatilu bina. Maka wahai Rasulullah, mengadu seseorang, sesungguhnya aku ini terlambat dari sholat fajar dikarenakan si fulan menjadi imam memanjangkan qiraahnya. Qala fama ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'izatin qad ashad mimma ghadiba yawma idin. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Abu Mas'ud Al-Ansari, tidak pernah aku melihat Nabi merasa marah di dalam mau'izahnya, di dalam ceramahnya, seperti keadaan pada saat itu.
di saat mengadu seseorang kepada Nabi tentang sholat fajr yang panjang. Maka disebutkan, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Ini mau itu Nabi. Inna minkum munafirin, bahwa di antara kalian ada orang-orang yang membuat lari dari agama Islam. Awas. Kalimat munafirin ancaman yang keras. Maknanya memalingkan manusia dari Islam. Dan munafirin ini dari berbagai sebab. Di antaranya permasalahan kita di sini memanjangkan qiraat, padahal dia diamanahkan menjadi imam, dan orang-orang ada yang tadi disebutkan sakit, lemah, dan hajat. Dan antum ketahui sholat fajr adalah sholat di awal waktu, terutama bagi para petani. Itu adalah waktu untuk sarapan, karena dia akan pergi ke sawah. Dan pada waktu itu ada beberapa kegiatan dari para petani sebelum matahari terbit, sepenggalahan dia harus selesai mengairi bla bla bla. Maka kesimpulannya dia harus keluar dengan cepat sebelum matahari menjadi tinggi. Maka jika terlambat dari sholat akan membuat kerugian dari waktu yang dibutuhkan oleh para petani. Maka di saat diadukan kepada Nabi, Nabi mengatakan, ya Yohanes, inna minkum munafirin. Sungguhnya pada kalian ada orang-orang yang membuat benci kepada Islam dan lari kepada Islam, dari Islam, dikarenakan ekstrim dalam melaksanakan ibadah. Maka disebutkan, ayyukum, maka siapapun dari kalian, di sini agar tidak ekstrim tadi, agar tidak menjadi munafirin, menjadi orang yang menjauhkan dari agama. Ayyukum amman nas fal yujiz, barang siapa yang menjadi imam dari kaum muslimin, fal yujiz, maknanya agar memudahkan, agar meringankan. Fa inna min wara'ihi al-kabir was-saghir wa dal hajah. Sama lafadznya di hadis yang sebelumnya, karena di belakang kamu itu ada yang al-kabir, maknanya para jompo, para orang tua, laki-laki yang sudah tua. Dan kebanyakan laki-laki yang sudah tua yang Allah berikan taufik, justru mereka yang banyak mendatangi masjid, ya apa tidak? Karena Allah memberikan panjang umur dan mungkin melaksanakan tobat dari perbuatan yang telah lalu, yang mana dia dulu tidak pernah melaksanakan sholat berjamaah mungkin, maka kesempatan. Maka banyak yang jompo. Maka please berikan rahmat, wahai imam, kepada mereka. Intinya sama. Kamu membaca Al-Baqarah semuanya dengan kamu membaca Qul huwallahu ahad sama. Maknanya sama-sama hanya sekedar melaksanakan kewajiban yang sama. Maka membaca Qul huwallahu ahad membuat senang kepada kaum muslimin, dan telah kita pelajari di Sahih Al-Bukhari, keutamaan membaca Qul huwallahu ahad adalah ta'dilu thuluthul Quran. Seakan-akan dia membaca sepertiga dari Al-Quran pahalanya. Dia pendek tetapi manfaatnya besar untuk imam itu tersebut. Dan juga di dalam hadis yang telah terdahulu di Sahih Al-Bukhari di Kitab Tauhid, diadukan kepada Nabi seseorang yang jika membaca surat kemudian ditutup dengan Qul huwallahu ahad. Membaca surat di dalam sholatnya, rakaat pertama atau yang kedua, kemudian membaca Qul huwallahu ahad penutupan. Setelah diadukan, maka kata Nabi, tanyakan kepada dia apa yang menjadi penyebab ini. Dikatakan bahwa penyebabnya dia mencintai surat yang ada padanya tauhid ini. Maka kalau begitu, fa'akhbirhum bi anna Allaha ahabbahu, bahwa Allah mencintai karena dia mencintai surat Al-Ikhlas. Kesimpulannya, jika imam membaca surat-surat yang pendek, maka itu adalah perkara yang baik. Dan tidak usah dihina hafalannya Qul huwallahu ahad terus misalnya. Maka di sini tujuannya dia untuk mempermudah dan juga mendapatkan sulusul Quran, tidak apa-apa dan bahkan baik. Maka di dalam dua hadis ini menjadi pendalilan tentang permasalahan
bahwa syariat Islam ini menginginkan kemudahan, baik kemudahan ibadah untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain, masuk kepada keumuman ayat innallaha yuridu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah itu menginginkan kemudahan dari kalian, bukan kesusahan. Dan Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kalian. Maka imam bertanggung jawab atas makmum, jangan membuat mereka sakit hati. Karena jika membuat mereka sakit hati dengan ekstrim membaca surat yang panjang, maka jamaah itu akan tidak pernah sholat di situ lagi, kecuali imam itu pergi. Dan ini menjadi munafirin seperti ucapan Nabi, dan kita berikan riwayat-riwayat yang lain. Maka hadis ini telah datang dari berbagai sahabat yang lain, diketahui siapa sahabatnya yang membaca panjang. Tidak ya Hurairah, man sahabiyu Mu'ad, telah datang nas. Disebutkan afatanun anta ya Mu'ad, fattanun. Ini lebih spesifik lafaznya. Fatan maknanya tukang pembuat fitnah. Setelah diadukan kepada Nabi, apa coba yang diadukan? Di riwayat lain lebih dahsyat. Diadukan bahwa Mu'ad ini ya Rasulullah di pagi hari membaca Al-Baqarah, kemudian Ali Imran. Bayang berapa panjangnya. Kemudian orang ini di beberapa riwayat keluar dari sholat. Tidak mampu, keluar. Sholat sendiri. Setelah itu, Mu'ad mengetahui mendatanginya. Disebutkan munafik. Di riwayat disebutkan kamu munafik. Kepada orang yang tadi sholat sendiri. Maka ini parah sekali. Diadukan kepada Nabi. Maka Nabi marah dan mengatakan langsung kepada Mu'ad, ya Mu'ad, afatanun anta? Apakah kamu ingin menjauhkan manusia dari agama Islam ini? Fatanun. Kalimat fatan sebuah mubalaghah dari orang yang sering membuat fitnah dinamakan fatan. Maknanya Mu'ad melaksanakan perkara ini mungkin dilaporkan sekali itu saja, namun kenapa Nabi marah dan mengatakan fatan? Bahwa perkaranya fitnahnya sangat besar sehingga membuat orang lari dan prakteknya lari. Orang ini memutuskan dari sholatnya sholat sendiri. Bukannya setelah itu yang jadi masalah, Mu'ad misalnya menyadari bahwa dirinya yang salah, malah menyebut anta munafik. Diadukan kepada Nabi, Nabi marah. Dan di sini dari hadis Abu Mas'ud tidak didetailkan siapa dan bagaimana kisahnya, namun Abu Mas'ud mengatakan di sini bahwa pemarahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ghadiba fi maut idatihi qad ashad mimma ghadiba yawma idzin. Maka tidak pernah Nabi melaksanakan ceramah yang sangat keras kecuali pada saat itu, dikarenakan Nabi sangat marah. Karena apa? Perbuatan dari imam yang tidak peduli dengan makmum. Maka mulai dari sekarang barakallahu fikum, siapa yang dijadikan imam, maka dibacakan ayat Al-Quran, dan juga kita di sini para penuntut ilmu, sampai menuntut ilmu dan yang lainnya, maka ringankanlah. Tidak mesti maknanya ringan harus juz amma, tidak. Bisa ayat-ayat yang lain namun pendek, 5 ayat, 4 ayat. Yang penting beribadah kepada Allah. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Maka kita ilahuna, jazakumullahu khairan, wa barakallahu fi ilmikum.